bahwa tanaman kita ini hanya kita yang tahu, termasuk tanaman bosku cuma bos-bosku yang tahu. Yang terpenting adalah kita selalu semangat merawatnya bosku. Obat-obatan atau pestisida yang mereka terapkan belum tentu cocok di lahan kita. Pemupukan yang mereka terapkan belum tentu cocok pada lahan kita. Nah, seperti itu, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya, Bosku. Semoga hari ini bos-bosku tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Kalau ada kendala, semoga cepat terselesaikan. Baiklah bosku, hari ini saya akan memperjelas apa yang telah saya sampaikan sebelumnya bosku, supaya tidak menjadi perdebatan, tidak menjadi gambaran yang salah buat teman-teman yang belum tahu metode yang saya terapkan ini. Pada video sebelumnya itu saya nyepray dengan menggunakan 5 produk ini ya bosku ya. Di mix lah ceritanya seperti itu. Akan tetapi ada beberapa teman atau rekan yang kurang sependapat dengan metode yang saya sampaikan. Sekali lagi bosku ya, dari awal saya jelaskan lahan kita ini lahan uji coba bosku. Uji cobanya 1 jalur versus 2 jalur kan seperti itu. Akan tetapi dalam perjalanannya bos-bosku tahu sendiri kan, dari awal itu lahan kita ini sudah kena banjir, kenapa macem gitu bosku ya. Jadi metode-metode gila pun saya terapkan, kayak mencampur fungisida sistemik, bahan aktif difeconazole itu juga kemarin sempat menjadi kontra. Dan yang terakhir ini bosku, dalam pencampuran pestisida, baik fungisida, insektisida maupun akarisida, ditambah pupuk daun ini kemarin menjadi perdebatan yang lumayan menyita waktu bosku. Nah, kalau saya bosku ya berprinsip seperti ini nih, kalau bosku mau pakai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ini saya menceritakan apa yang saya pakai gitu bosku ya. Dalam ngemik pestisida dan pupuk daun itu saya patokannya cuma satu bosku. Patokannya produk itu saling bersinergi, tidak saling bertentangan, tidak kontra gitu bosku ya. Nah, kalau selama kelima jenis ini kita mix jadi satu, tidak menimbulkan reaksi atau tanda-tanda yang buruk, ya itu saya habis pakai bosku. Contohnya pas kita aduk dia nggak mendidih, terus pas kita aduk, pas kita campur dia tidak mengental gitu bosku ya. Terus pas kita aduk bahan campurannya terlarut semua, kan ada kadang-kadang ada obat atau pestisida yang tidak mau larut bosku, dia malah bentuk kayak apa di dalam air gitu bosku ya. Nah sebagai pembuktiannya bosku, bahwa MKP, kalsium, insektisida, fungisida yang saya pakai kemarin itu apakah kompatibel atau bersinergi? Ayo kita buktikan sama-sama bosku ya. Kalau bosku nanti masih ragu ya silahkan diuji coba secara kecil dulu bosku ya. Apakah obat ini pestisida ini mau bersinergi gitu bosku ya. Nah oke. Kita langsung aja bosku ya. Nah, ibaratkan air kita ini 16 liter bosku ya. Ini kurang lebih 1,160 mili lah. Gitu kan? 160 mili, anggapnya segitu. Nah, saya anggap sekian ini, anggap saja 3 sendoknya ya. Kita buat perbandingan aja ini. Nah, kita taruh bosku ya. Kelihatan kan larut bosku ya. Nah, terus sudah kita masukkan. Terus MKP-nya bosku sesuai apa yang kemarin saya ini kan. Ini kebetulan MKP-nya tinggal ini. Sebenarnya saya sudah pakai ganda hasil untuk penyemprotan berikutnya. Cuman karena kemarin saya pakai MKP ya, mau nggak mau saya harus mencontohkannya harus pakai MKP juga. Ini bosku, MKP ya, anggap aja ini segini. Nah kita aduk bosku.
Dari dua produk ini sudah kelihatan bosku, di sini tidak ada menunjukkan gejala-gejala kontradiktif atau bertentangan atau berlawanan bosku ya. Nah, saya masukkan lagi Curakron bosku. Sorry saya sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita lihat, kita teteskan bosku. Nah, kelihatan ya. Aduh, sorry. Nah, oke bosku. Curakron kita masukkan. Habis itu terserah sih sebenarnya akarisidanya atau anu terserah. Nah, kita masukkan bosku ya. Habis itu akarisidanya kita masukkan. Ini kebetulan sama kayak demolis. Nah, ini bosku. Oke, kelihatan. Nah, ini kita aduk bosku ya. Apakah dia mendidih? Apakah dia mau larut dalam air atau menunjukkan tanda-tanda yang negatif? Nah, bosku. Kelihatan jelas, tidak ada yang menggumpal atau gimana bosku, nanti tak setting dari atas bosku ya, biar bosku lihat. Nah, ini bosku. Jadi kalau saya itu rumusnya ya gitu bosku. Kalau saya itu ya yang terpenting bahan-bahan ini, sorry bosku, gelombang tangan satu masalahnya. Yang terpenting bahan-bahan ini tidak mengental atau tidak mendidih atau tidak menunjukkan reaksi-reaksi yang aneh bosku ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya aman. Nah, satu hal lagi yang perlu saya bahas, bahwasanya supaya bos-bosku, kenapa saya berani ngemik? Mungkin ada teman-teman yang berpendapat bahwa kalau reaksi negatif sih pada tanaman nggak ada katanya. Oke, berarti satu poin mereka mental bosku ya. Yang kedua, itu reaksi nanti jangka panjang. Ya udah, kita lihat tanaman kita nanti seperti apa, tanaman saya seperti apa gitu loh. Dan satu lagi yang nyebut bahwa penurunan daya kerja obat atau pupuknya itu menurun bosku. Nah, sebelumnya saya kasih penjelasan ke bosku ya. Kalau memang terjadi penurunan, berapa persen penurunan kinerja obat atau ini obat-obatan atau pupuk yang kita mix tersebut dan kita spraykan ke tanaman kita. Sampai hari ini pun mereka nggak bisa jawab bosku. Contohnya tanaman saya tetap hijau, tanaman saya tetap mengeluarkan buah yang lebat, tanaman saya juga sehat-sehat saja gitu bosku ya. Nah, seperti yang apa saya sampaikan tadi, bahwa kalau saya pribadi dalam proses pengemikan itu tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif seperti apa yang saya bilang tadi, mendidih misalnya, tidak mau encer atau mengental, atau ada yang sebagian ada yang larut gitu, larutnya tapi kayak apa ya, kayak umbel lah, kayak apa namanya, kayak mohon maaf nih, kayak dahak lah seperti itu jelas nggak bisa bosku. Ini sambil kita santai, sambil kita lihat ya, kita diamkan ini kapurnya ngendap nggak gitu loh. Nah, seperti itu bosku ya, alasan saya itu. Soal mau bosku mau apa, mau ngikut monggo, enggak juga enggak apa-apa. Yang terpenting kita tegaskan kembali bahwa tanaman kita ini hanya kita yang tahu, termasuk tanaman bosku cuma bos-bosku yang tahu. Yang terpenting adalah kita selalu semangat merawatnya bosku. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami hari ini, belum tentu itu dirasakan oleh mereka. Obat-obatan atau pestisida yang mereka terapkan belum tentu cocok di lahan kita. Pemupukan yang mereka terapkan belum tentu cocok pada lahan kita. Nah, seperti itu bos. Jadi lahan kita, lahan Anda, ya hanya petani itu sendiri yang tahu. Maka dari itu saya selalu sampaikan setiap mau aplikasi wajib untuk melihat, mengkontrol tanamannya. Satu, supaya
target penyepraian atau perawatan hari itu tuh jelas gitu loh. Misalnya ditemukan gejala serangan penyakit ini, misalnya serangan bercak daun nih, berarti kita harus menyertakan fungisida apa yang untuk mengatasi bercak daun. Terus ada serangan hama ulat misalnya, atau serangan hama tungau misalnya. Jadi kita ngemik itu enggak masukkan obat itu enggak sia-sia, bosku. Semisal tidak ada serangan lalat buah karena itu belum fasenya berbuah, kok kita kasih larutan lalat buah atau pestisida lalat buah, ya sayang, bosku, mubadir. Nah, seperti itu, bosku ya. Nah, sampai di sini semoga bos-bosku paham, semoga bos-bosku mengerti apa yang saya maksud, dan semoga petani Indonesia tetap jaya, bos-bosku juga mendapatkan harga yang bagus, panen yang melimpah, dan yang pasti, bosku, berkahnya, bosku ya. Oke, saya akhiri. Seandainya ada kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.